Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah. Astagfirullah Allah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan pertarungan antara SP dengan iblis. Sebelum saya membahas pertarungan antara SP dengan iblis, saya akan menjelaskan sendiri tentang posisi iblis. Iblis itu memang dari awal adalah iblis. Iblis itu bukanlah Ajazil atau malaikat yang dimurkai, tapi memang sejak awal iblis itu adalah iblis. Tidak ada istilah malaikat, iblis. Iblis tersusun dari inti api. Jan, jun, jin. Iblis, setan, jin. Iblis, jan, inti api. Setan, jun, kemudian jin dari kukusan api. Jadi inti api, lidah api, dan kukusan api. Makanya iblis lebih tinggi. Iblis adanya di dimensi kelima, posisinya di segitiga Bermuda. Dimensinya langit 5, posisi dunianya di segitiga Bermuda. Iblis ini aktivitasnya dihitung per detik. Jadi kalau kita aktivitas manusia dihitung per hari, maka aktivitas iblis dihitung per detik. Jadi iblis aktivitasnya per detik, kawinnya per menit, lahirannya per jam. Makanya dalam setiap jam iblis itu melahirkan. Oleh karena jumlah iblis yang lebih banyak, maka tidak semua iblis menggoda manusia. Jadi banyak iblis yang memang nganggur yang ada di markas iblis, sebenarnya begitu. Aktivitas atau kegiatan iblis selama hidupnya hanya tawuran, mabok, judi, kawin, tawuran lagi, dan seterusnya begitu. Ketika lapar dia minta makan. Dulu kepada Allah, sekarang kepada SP. Iblis ini merupakan sosok yang kebejatannya sempurna, berbanding terbalik dengan malaikat yang kepatuhannya sempurna. Tetapi iblis dan malaikat sama-sama tidak bernilai. Kepatuhan malaikat tidak ada nilainya, kebejatan iblis di hadapan Allah tidak ada nilainya. Yang dinilai adalah manusia dan jin. Iblis itu merupakan makhluk yang memiliki sabdo. Maksudnya sabdo adalah ketika iblis kemudian diposisikan, jadi setelah Adam diciptakan dan kemudian Allah memerintahkan kepada makhluk untuk sujud kepada Adam, maka kemudian iblis menolak. Penolakan iblis ini kemudian menjadikan iblis ada pada posisi kiri sebagai pemuji atau kompetitor bagi manusia. Nah, karena iblis ada di sisi kiri sebagai kompetitor, kemudian iblis meminta kepada Allah agar diberi kekuasaan dalam sabdo. Akhirnya iblis mendapatkan itu. Jadi sebenarnya iblis itu dengan izin Allah bisa mengabulkan apapun yang diinginkan, tetapi tidak diridhoi. Jadi karakter iblis itu diizinkan tapi tidak diridhoi. Untuk iblisnya tidak bernilai, tapi untuk manusia yang mengikuti iblisnya itu bernilai jelek, bernilai dosa, begitu maksudnya.
Iblis itu memiliki sabdo pandito ratu. Jadi sabdo pandito ratu Syekh Siti Jenar itu aslinya dari iblis. Kenapa iblis diberikan sabdo pandito ratu? Untuk mengabulkan hajat manusia. Karena apa? Karena iblis diberi perintah oleh Allah untuk menjadi kompetitor manusia. Sehingga ketika manusia memiliki permintaan kepada iblis, iblis pasti dapat mengabulkannya. Jadi hampir 99% kehendak iblis itu diijabah oleh Allah. Ada beberapa yang tidak diijabah, seperti status iblis sebagai dimurkai itu ingin dicabut. Kata Allah, silahkan, tapi sujud dulu di kuburan Adam. Tidak mungkin, Adam tidak ada kuburannya. Jadi 99% kehendak iblis itu dikabulkan Allah. Jadi kehebatan iblis dalam mengabulkan permohonan manusia itu tidak lepas dari kekuasaan yang Allah berikan kepada iblis untuk mengabulkannya. Itulah yang kemudian terkenal sebagai sabdo. Sabdo yang kemudian bernama sabdo pandito ratu itu aslinya adalah milik iblis. Semua sabdo untuk sabdo untuk menjelmakan apapun atau untuk mengabulkan permohonan apapun, itu iblis bisa. Itu iblis bisa sebagai bentuk sebagai bentuk penegasan terhadap posisi dia sebagai kompetitor. Orang yang sudah terkena, atau orang yang sudah berkolaborasi, atau orang yang sudah memiliki karakter iblis, ciri sempurnanya adalah ketika dia mengaku sebagai Tuhan. Orang yang memiliki karakteristik jin itu ada ria. Orang yang memiliki karakteristik setan itu materialistik. Orang yang memiliki karakter iblis itu arogan, dan pada puncaknya adalah mengaku sebagai Tuhan. Hanya iblis yang berani mengklaim sebagai Tuhan. Jin, setan tidak berani, siluman tidak berani. Kalau ada makhluk yang berani mengaku Tuhan, itu levelnya iblis. Kemudian ketika terjadi, apakah ada peperangan antara Satrio Piningit dengan SP? Ada. Tetapi peperangan itu peperangan secara diplomatis. Jadi SP beberapa kali masuk ke perkampungan iblis untuk mensabdo. Jadi SP punya sabdo, iblis juga punya sabdo. Dari mana iblis punya sabdo, SP punya sabdo. Sabdonya SP diambil dari Syekh Siti Jenar. Perbedaannya, sabdo SP, sabdo dari Satrio Piningit atau Raja Wali Allah ini adalah sabdo yang diridhoi, sedangkan sabdo iblis adalah sabdo yang tidak diridhoi. Beberapa kali memang SP sebenarnya sering, tapi momentum ketika SP masuk ke wilayah iblis itu yang pertama ketika SP akan menata dunia iblis. Yang kedua ketika SP akan mengambil berlian itu di kerak bumi. Yang ketiga ketika SP atau Raja Wali Allah memenuhi undangan memenuhi undangan pelantikan Raja Rahwana. Jadi ketika pelantikan Raja Rahwana, SP atau Raja Wali Allah itu masuk ke sana. Namun sebenarnya pertarungan antara SP dan iblis lebih pada pertarungan diplomatis. Karena iblis tidak akan berani melawan SP atau melawan Raja Wali Allah, tidak akan berani. Kenapa tidak akan berani? Karena setiap momen ketika SP masuk ke dunia iblis, masuk ke dalam kerak bumi, itu selalu didampingi oleh gustinya. Jadi gini, iblis itu kerjaannya ada yang berprofesi sebagai penambang berlian. Kalau jin menambang emas, itu loh. Kalau siluman itu menambang pertanian. Gitu. Kalau setan itu uang. Jadi kalau Anda ada yang datang menawari emas, itu berarti jin atau siluman, karena siluman juga berkolaborasi dengan jin.
Kalau yang datang uang itu berarti yang datang setan. Kalau yang datang berlian itu berarti kelas iblis. Jadi iblis itu sebagian ada yang menambang berlian, sebagian ada yang menggoda manusia, ada yang menyesatkan manusia, sebagian ada yang main kartu, main remi di kampungnya iblis. Jadi jadi aktivitasnya memang terbagi. Jadi setiap momentum ketika SP masuk ke dunia iblis, posisi iblis itu pada posisi tidak akan berani bertarung. Tapi memang pada saat pertemuan pertama, ketika hendak ada pertarungan, karena sama-sama memiliki sabdo, maka pertarungan itu lebih pada pertarungan diplomatis. Jadi ketika iblis mau menyerang ke SP atau kepada Raja Wali Allah 01 itu, SP hanya mengatakan, iblis, kalau kamu berani, maksudnya kalau kamu memang berani, oke, kita tarung. Tapi nanti aku akan mencabut kenakalanmu. Aku akan menjadikan kamu menjadi makhluk yang baik. Nah, di sini iblis ketakutan. Karena apa? Karena bagi iblis menjadi makhluk yang baik seperti malaikat itu tidak keren. Iblis ketakutan ketika akan disabdo menjadi makhluk yang baik. Disitulah iblis kalah. Jadi mengalahkan iblis itu dengan kebaikan sebenarnya. Jadi ketika SP mengatakan akan mencabut karakteristik jeleknya atas kehendak Allah, iblis ketakutan. Karena SP dan iblis sama-sama punya sabdo. Perbedaannya, sabdo iblis tidak diridhoi, hanya diizinkan. Sabdo SP diizinkan dan diridhoi. Nah, maka selanjutnya ketika SP harus mengendalikan iblis, maka kemudian ketika SP harus mengendalikan iblis, maka kemudian ada strategi. Strateginya apa? Jadi begini, saudaraku. Siluman itu dia bertani. Jin itu kehidupannya seperti manusia. Kalau siluman bertani, jin seperti manusia, ada perbankan dan sebagainya. Kemudian setan urusannya duit. Iblis ini kerjaannya tawuran, judi, mabok, main cewek, tawuran antar kelurahan di kampung iblis lah. Nah, iblis itu tidak produktif. Jadi ketika dia membutuhkan semacam makanan, maka dia meminta kepada Allah. Jadi meminta kepada Allah, makan, pesta lagi, tawuran lagi, perang lagi, judi lagi, mabok lagi, habis makan minta lagi kepada Allah. Seperti itu dalam hitungan detik. Nah, untuk mengendalikan iblis setelah ditaklukkan dengan adu sabdo Pandito Ratu itu, maka Allah memberikan makanan iblis lewat SP atau lewat Raja Wali Allah. Jadi sekarang iblis kalau mau makan mintanya ke Raja Wali Allah. Jadi dari Allah diberikan ke SP, kemudian baru SP berikan kepada iblis. Tujuannya apa? Tujuannya supaya iblis dapat dikendalikan. Kalau iblis tidak bisa diatur, berarti dia akan mati kelaparan. Karena dia tidak produktif, tidak seperti siluman yang bertani. Iblis itu tidak produktif, setan juga tidak produktif. Jadi untuk mengendalikan iblis lewat makanan. Seperti halnya mengendalikan binatang seperti anjing itu dengan makanan. Dia akan patuh kepada orang yang memberinya makanan. Jadi begitu. Jadi pertarungan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak seperti yang orang banyak bayangkan pertarungan dengan seperti adu sabdo pertarungannya itu. Adu sabdo. Karena memang levelnya level spirit tertinggi. Jadi seorang SP itu mampu mengendalikan iblis. Seperti itulah cara mengendalikannya. Jadi kalau ada yang mengklaim sebagai SP tapi belum sampai kelas iblis, ya harus sampai kelas iblis dulu lah. Itulah pertarungan antara SP dengan iblis. Tidak seru pertarungannya, hanya gitu saja. Pertarungan SP dengan malaikat juga tidak seru, gitu aja, adu sabdo pertarungannya. Demikian terkait dengan pertarungan antara SP dengan iblis. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.